Alhamdulillah domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'malan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratil mustaqim ansalakahu bil inji wan na'imul mungkin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Yang terhormat pimpinan Persatuan Islam yang dalam hal ini juga Dikdasmen juga kepesantrenan Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Dede MAG yang saya hormati pula Al-Ustadz Dr. Andes Asep Badru MPD beserta staf rekan kami Ustaz Ayi Bahrudin selaku Bidgar Pendidikan PDPRSIS Kabupaten Cianjur, pimpinan cabang Persis Kecamatan Cikalong beserta jajarannya, Mudir Am dan para mudir pesantren Cikalong, juga para asatidah yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi kaitan dengan pelaksanaan pelantikan atau peresmian PPI 358 dan pelantikan Mudir Pesantren Persis sekecamatan Cikalong. Alhamdulillah pada saat ini dengan inayah dan iradah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ancaman-ancaman corona masih tetap bahkan akan ditambah dengan tahap ketiganya, kita berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan Anda harus merasa takut ketika Anda semua meninggalkan nanti keturunan Anda dalam keadaan lemah. Di dalam rongga, di dalam badan kita ada 3 rongga yang harus terisi dengan seimbang. Kalau bahasa pesantren, yang pertama adalah lubun, otak. Yang kedua qalbun, hati. Yang ketiga yadun, adalah kekuasaan, kewenangan atau life skill. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai asatidz harus mampu mengisi ketiga rongga yang ada pada diri manusia. Lubun, otaknya harus pintar. Kalau istilah di dalam pendidikan, kalau kata Pak Asep sudah menjadi pengawas dulu, ada 3 ranah pendidikan. Yang pertama adalah kognitif, yaitu lubun, otak, sing pinter. Jadi guru itu bukan hanya transfer of knowledge saja, tetapi harus bisa mendidik, mendewasakan anak. Jangan memberikan contoh yang tidak baik, apalagi seperti si Heri. Iya, kita Indonesia teh digoyangkeun kamari ku si anak. Sumedang, ayeuna ku si Heri.
corona ke sadaya jepe ya kaelekeun ku berita eta. Nah jadi hadirin watimah rahimakumullah. Ada 3 roda yang harus seimbang terisi. Pintar, budak teh kudu pintar. Kamu ku ayeuna mah persaingan global, persaingan industri. Silakan kalau Anda bermain ke Ciranjang, bermain ke daerah Tunturunan. Ini persaingan sudah ketat hadirin hadirin. Kalau saya teliti, ketika di dalamnya GSI ada, Mayora ada, terus yang satu lagi tidak itu. Jadi mereka yang duduk di kursi, yang duduk di meja itu orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Cina yang duduk santai dengan baik, punya strategi yang baik, sementara yang menjadi kuli-kulinya bangsa Indonesia. Di satu sisi memang pengangguran bisa terangkat karena bisa direkrut orang-orang kita, tetapi dilihat dari strategi pekerjaannya kita sangat di bawah, sangat kasar. Kenapa seperti itu? Barangkali karena kita bodoh. Nah, oleh karena itu jangan kita ada ini mah pesantren perlu pintar, tidak. Justru harus pintar. Jadi yang pertama saya titipkan kepada bapak-bapak sebagai asatidah, pintarkan budak otak. Yang kedua adalah qalbun. Di apa di sini lemah, di sana adalah qalbun, hatinya, sikapnya harus baik. Degradasi moral sekarang sudah meluas di mana-mana. Pergaulan sudah bebas di mana-mana. Cik ari pesantren mah kudu aya bedana. Meskipun pada saat ini pesantren sedang disorot oleh pemerintah, kita ada sedikit suudon. Apakah ini apa yang dinamakan disebut-sebut oleh ustadz kita waktu konspirasi global itu? Mungkinkah teknik-teknik yang dibikin oleh mereka Yahudi untuk mendiskreditkan pesantren seperti itu mulainya? Bisa saja seperti itu. Apakah itu orang suruhan atau memang sudah terjadi seperti itu? Kita harus waspada. Yang maksud tujuan endingnya akhirnya adalah ingin melemahkan pesantren, bahkan mungkin saja kalau pihak-pihak seperti mereka itu ingin membubarkan pesantren. MUI jadi ancam mereka dibubarkan. Jadi kita harus waspada. Jadi yang kedua qalbunnya, hati, sikap anak. Hati sudah anak itu harus siap. Kognitif, afektifnya, sikapnya, psikomotor, yadun, qalbunnya itu harus seimbang, terisi dengan baik. Ketika kepintaran, kecerdasan dibarengi dengan sikap yang baik, dengan kekuatan, keahlian yang memadai, insya Allah menjadi insan kamil, menjadi insan kamil. Bahkan di dalam bukan hadis ini pepatah atau nasihat. Ma'asana dina wa dunya idza istama'a wa akbaha kufra wal iflasa fil rijal. Kacida kayung yuna cenah lamun nyampak di jalma teh nya pintarnya bener. Ma'asana dina wa dunya, tuh din jeung dunya. Jadi lamun jadi kiai teh anu bisa mere, anu bisa zakat, anu bisa infak itu. Bahkan Rasul ngadagukeun sholah umati bil ilmi wal mal. Maslahatna umatku karena ilmunya dan hartanya. Nah itu hadir. Jadi lamun teboga keahlian, kemampuan, skill, psikomotor itu mudah jadi pemalas. Jadi tak aya gada, tak aya kadae, tak aya kabisa. Tungtungna cek bahasa pelotna berat diri cenah geuning. Jadi ditata. Itu. Apalagi dengan sistem pendidikan seperti ini, dengan berbagai karena corona itu sehingga ada daring, ada ini, sehingga anak-anak sudah biasa dengan HP.
Akhirnya lepas pelajarannya tinggal HP-nya sama bapak itu ada lupa di HP. Nah ini hadirin Bapak Ibu. Dan apalagi dengan sikap orang tua yang sekarang. Jadi budaknya asal anten dari HP we. Nah ini hadirin. Memang budak baiknya. Jadi dalam mudah ibaratkan mah budak ongkoh mariung tapi masing nyari tanda teh gitu. Sok ningali bumi. Daya komunikasi. Ilungna nyawa HP, bapana nyawa HP, anak-anak kabeh nyawa HP jempling di rumah teh. Padahal anak-anak. Nah seperti itu hadirin Bapak. Ini merupakan ancaman bagi kita sebagai pendidik. Nah kita rubah hal-hal seperti itu menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi anak kita, sehingga di masa yang akan datang anak kita tidak menjadi beban masyarakat, tetapi justru harus menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Khairun nas anfa'u linnas. Kira Kang Haji ya, ya mantan Akbid, direktur Akbid Pak. Akper saya sakit. Itu kedah tinggal istri dari bidang lain. Bahulah kerdinas itu sok bidang gitu. Nah itu. Jadi itu hadirin. Jadi yang pertama saya titipkan kepada para asatidz. Anda sebagai garda paling depan yang bertanggung jawab langsung pada anak didik kita. Tanamkan 3 itu. Yang pertama, luput otaknya sing pintar, kognitifnya sing saya. Yang kedua, kolbun afektifnya, sikapnya sing saya. Yang ketiga, psikomotornya. Psikomotor adalah life skill, keahlian. Anak-anak harus ditanamkan. Dan memang sistem di kurikulum sekarang itu bukan seperti kurikulum yang lalu. Justru seorang guru itu duduk di belakang melihat, mengamati bagaimana karakter anak. Oh si ieu mah pimamimpinan, si ieu mah bagawe dengan tutunjuk, oh si eta mah ngajar dulu wae. Tah eta baga harus dianalisis. Bagian DP mah kunaon eta si eta mah ulang wae. Nah ditinggalkeun ku indungna, nah ditinggalkeun ku bapadan nyandung deui. Antar minggu mah itu harus ditelusuri. Bagaimana ayah buku hubungan orang tua dan gurunya kan gitu seperti itu. Itu Pak Kepala Sekolah, Pak Mantan, Pak Bayhaqi. Itu akan lebih tahu hal tersebut. Jadi saya regret Pak, di pesantren psikolog ini banyak senior pendidikan, sehingga insya Allah nanti akan maju Pak Asep insya Allah di psikolog ini. Baik tingkat pesantrenannya maupun tingkat pendidikan umumnya insya Allah. Sebab banyak pakar-pakar di sini. Apalagi nanti terus karena Pak Ayy sekarang sudah pensiun, nanti insya Allah diinstruksikan untuk terus memantau pesantren yang ada di PD Persis Kabupaten Cianjur. Insya Allah seperti itu mudah-mudahan. Bapak-bapak yang saya hormati, yang keduanya saya mohon maaf barangkali dengan beberapa pertemuan itu tidak dapat hadir ya. Kebetulan ya maklum kondisi tas kepala enam jangan riwit sih mungkin aja jangan riwit. Tetapi alhamdulillah ketika saya menerima undangan di WA jadi tinggal di tanggal nah kemis kamar geus kadieu sarua ya soalnya bisa sekarang pergi ke luhur langsung di luhur teh teu kadieu heula muter teh langsung gitu. Aku ke keluar, pojok, pantun pojok mana, Pak, mana cerita tadi bilang, wih tabus sekarang apa? Insya Allah kira kemarin tabus 2-an.